Mulai sekarang nggak perlu takut lagi soal DC lapangan. Nah, ini ada bocoran dari mantan DC lapangan yang mungkin membuat kalian itu takut zaman dulu. Nah, ini dikasih tahu bahwa teman-teman itu sebenarnya nggak perlu takut kalau memang nggak ada uangnya sekarang, yang nggak perlu dibayar dulu. Ya, oke. Disclaimer dulu, ini bukan ngajari buat teman-teman nggak bertanggung jawab untuk tidak bayar utang, tapi lebih kepada ya, solusi apa sih yang teman-teman bisa ambil kalau teman-teman posisi ada utang dari pinjol gitu ya, yang akan berhadapan dengan DC lapangan, tapi teman-teman posisinya memang belum ada uangnya. Ya, kalau kondisi kayak gini kan nggak bisa dipaksakan ya, nggak bisa juga kita bilang, ya salah sendiri ngutang, kalau nggak bisa bayar ya jangan ngutang, kan nggak bisa seperti itu. Karena ada beberapa kasus di mana ya mungkin dulunya bekerja, dia pinjam, habis itu amit-amit kena PHK gitu ya. Nah, kan nggak bisa bayar tuh. Nah, kayak gini loh ya, situasi-situasi setiap orang itu berbeda-beda. Oke, jadi gini, bocoran yang paling penting adalah ya sebenarnya dari DC lapangan mantan DC lapangan ini sebenarnya adalah kalau teman-teman tidak bisa bayar, itu sebenarnya tidak harus buru-buru bayar saat itu juga. Kenapa? Karena ya memang ini adalah murni urusannya perdata dan pinjol itu tidak bisa membawa kalian ke jalur hukum pidana. Artinya teman-teman akan dipenjara nih kalau teman-teman tidak bisa bayar. Enggak, ya. Ini adalah ke jalur perdata, di mana itu pun juga dari pengalaman beliau yang sudah berprofesi sebagai DC lapangan selama beberapa tahun terakhir, itu ya nggak ada satupun nasabah yang dibawa ke jalur hukum perdata. Artinya dilaporkan ke pengadilan, terus dari pengadilan kalian dipanggil karena kalian digugat gitu ya. Kalian datang sidang, itu jarang sekali terjadi dan selama dia berkarir, ya nasabah-nasabah yang dia tagih meskipun tahun-tahunan nggak ada yang sampai masuk ke pengadilan. Kalau somasi pun iya, pernah ada beberapa dikirimin somasi, tapi tindak lanjut dari somasi tersebut ya juga belum ada kejelasan. Nah, ini kata si mantan DC ini gitu ya, ini sebenarnya efek untuk membuat nasabah panik aja sih. Membuat nasabah benar-benar memicu mereka untuk berusaha mencari dana secepat mungkin lagi ketika sudah mendapatkan dalam tanda kutip penekanan-penekanan tadi. Nah, inilah yang mungkin teman-teman harus tahu bahwasanya kalau teman-teman punya uang, punya utang, belum ada uang untuk membayar, teman-teman bisa tahan atau hold dulu. Ya, konsekuensinya adalah adanya bunga denda yang terus berjalan. Ya, nggak apa-apa, itu adalah konsekuensi dan resiko yang harus kita ambil teman-teman. Kenapa hal ini terjadi? Ya karena ya kita nggak ada pilihan lain. Nah, cara untuk mengatasi ini adalah ya teman-teman harus pelan-pelan untuk berusaha. Teman-teman harus pelan-pelan untuk berupaya, berikhtiar dan banyakin doa gitu ya. Banyakin ilmu dan wawasannya soal masalah-masalah pinjol seperti ini. Sehingga apa? Sehingga teman-teman nanti di kemudian hari insya Allah akan baik-baik saja. Insya Allah teman-teman di kemudian hari akan aman-aman saja gitu loh. Jadi ya nggak perlu teman-teman pusingin dan nggak perlu teman-teman khawatirkan ya. Jadi poin penting di sini, poin utama di sini yang pengen saya sampaikan ke teman-teman adalah ya DC aja, yang mantan DC aja udah bilang seperti itu. Nggak ada alasan buat teman-teman untuk overthinking, untuk gelisah, untuk berpikiran yang tidak-tidak yang membuat kalian itu nantinya akan tidak produktif. Ya, jangan sampai itu terjadi. Saya harap teman-teman tetap berjuang dan berusaha keras. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah akan aman-aman saja. Saya yakin semuanya pasti akan baik-baik saja. Ya, yakinlah itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.